Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26. Saling percaya. Lagian dia menamparku berkali-kali. Itu karena kesalahanku. Ditya juga sangat menyayangi Vera seperti adiknya sendiri. Jadi sama seperti seorang kakak yang akan marah saat orang lain melukai adiknya. Penjelasan Sony membuat pandangan Yaya dan Verado berubah. Karena kalau dilihat-lihat, emang sih dari sikap Ditya, dia begitu sayang kepada Sony maupun Vera. Lagian kalau aku pecat dia, Sony sendiri yang bakalan tahu rasa mah, bukan dia. Kata Sony menatap mama yang tengah memeluk sambil mengelus kepala Vera. Sedangkan garis kecil itu hanya dia berbaca-baca pada papanya tanpa mendengarkan apa yang sedang dibicarakan mereka. Kenapa Son? Kata Yaya heran. Ditya itu sama kayak Sony, buat Bi dulu. Kata Verado menjelaskan pada istrinya. Jadi dia juga memiliki perusahaan, kata Yaya bertanya. Iya mah, bahkan hampir sama dengan semua yang Sony punya. Hanya saja perusahaannya bergerak di bidang industri dan perdagangan luar daerah, sedangkan perusahaan Sony bergerak di bidang properti, kata Sony menjelaskan. Pantas saja, Om Ditya itu banyak digilai wanita, kata Vera menyaut. Lah, kenapa jadi sampai ke sana sayang? Bukan urusan kita dong soal itu, kata Verado mengelus kepala anaknya. Hehe, kata Vera nyengir, dia juga tak mungkin menjelaskan pada orang tuanya. Ponsel Verado berdering cukup lama. Papa harus segera ke kantor sekarang, semuanya sudah baik-baik aja, dan kamu dek, tolong urusin suami kamu yang sedang sakit. Jangan lari dari tanggung jawab, kata Verado mengingatkan sekaligus mengajari anaknya. Iya pah, kata Vera patuh. Bagus, Verado mengecup kering putrinya begitu pun Yaya. Mama sama papa gak sarapan dulu, kata Sony menawari sambil bersalam. Kami sudah sarapan tadi. Ya udah, papa sama mama pamit, kata Verado hangat lalu berlalu pergi bersama Yaya, tinggallah Sony bersama Vera berdua. Vera duduk di tepi ranjang menghadap Sony. Sony menatap lekat wajah Vera yang tengah duduk di hadapannya sambil memegang kedua tangan Sony. Kenapa? Kata Sony mengelus pipi Vera dengan sebelah tangannya. Bi masih sayang sama Vera kan? Kata Vera bertanya dengan seksama. Sony tersenyum mendengar pertanyaan gadis kecil itu. Sony mengecup keringnya dengan penuh kasih sayang. Sony tahu alasan kenapa Vera bilang begitu. Iya, Bi sayang sama Vera. Bahkan sayang banget, jangan nangis lagi, kata Sony lembut. Tapi Vera hendak membantah. Udah ya, kata Sony lagi. Tak lama kemudian datang seorang bibi membawa bubur dan obat untuk Sony. Vera hanya beratap tanpa menyuapi Sony bubur itu. Kenapa Nyonya? Kata pelayan itu bertanya. Ganti bubur itu dengan roti, perintah Vera, lalu dia hanya mengambil obat dan segelas susu meletakkannya di samping nakas berdampingan dengan segelas air putih. Kenapa diganti? Kata Sony bertanya. Bubur rasanya pasti gak enak, lebih baik Bi makan roti, kan lebih enak, kata Vera berpendapat. Sony tersenyum lebar, gadis kecil itu sangat pengertian sekali. Dia mengoles roti yang baru diantar Bibi dengan selai. Ini Bi, Vera langsung menyuapi Sony, membuat Sony tak bisa menolaknya. Kamu juga sarapan ya, kata Sony meminta. Vera nanti aja Bi, kata Vera lagi. Loh, kenapa kamu gak mau sarapan sama Bi? Kata Sony lagi. Bukan gak mau Bi, tapi gak cukup, kata Vera nyengir. Maklumlah, selera gadis kecil itu kalau soal makan gak nanggung-nanggung. Pada kenyang dia makan 2 potong roti saja. Apalagi berdua dengan Sony, tapi Vera itu selalu tampil apa daya tanpa ada yang dia tutup-tutupi seperti kebanyakan wanita lain. Garis kecil, kata Sony mengacak rambut Vera gemas. Jangan banyak gerak Bi, nanti luka Bi berdarah lagi, kata Vera khawatir. Nih, susunya diminum, kata Vera memberikan segelas susu. Tangan Bi sakit kalau pegang gelas, kata Sony sok lemas, padahal enggak. Ini Bi, kata Vera perhatian dan kembali menyuapinya. Udah sayang, kata Sony saat sudah menghabiskan sepotong roti. Apaan udah-udah, baru makan 1 potong juga, kata Vera dengan wajah galaknya sambil kembali mengoles sepotong roti. Dia kesal sekali melihat kebiasaan suaminya itu. Apabila makan pasti sedikit. Pasti untung kalau secukupnya. Lah ini jangankan cukup, malah kurang. Ini makan, kata Vera kembali menyuapi Sony. Tapi Vera bilang makan, kata Vera tegas juga galak. Sony terkejut saja. Ternyata gadis manja dan lucu itu punya sifat tegas dan galak juga.
Kamu kenapa jadi galak sih sayang? Kata Sori pura-pura sedih. Pi lagi sakit, tapi kamu malah... Kata Sori terpotong karena Vera sudah membantahnya. Vera coba mau bisa sarapan lebih banyak aja kok. Vera memegang kedua tangan Sony. Sony mengangguk. Sekarang makan lagi ya, kata Vera kembali menyuapi Sori. Setelah itu Sori minum obat. Sekarang kamu sarapan ya, kata Sori menatap Vera. Iya, Pi tunggu di sini. Vera janji cuma sebentar, kata Vera mengecup pipi Sori yang masih duduk bersandar di kepala ranjang. Vera menarik selimut menyelimuti kaki Sori baru pergi sarapan. Selesai sarapan, Vera kembali masuk kamar dengan begitu gembira dan semangat, bukan gontai seperti saat keluar. Pi, kata Vera tersenyum manis saat tiba di dekat Sony yang masih duduk bersandar di kepala ranjang. Semangat banget, kata Sony heran dengan Vera. Maklum Pi, habis isi bensin, kata Vera terkekeh lalu duduk menghadap Sony. Kamu ya, kata Sony tersenyum. Dia tahu kebiasaan gadis kecil itu, moodnya akan langsung berubah ketika dia sudah makan. Makan roti berapa kamu? Kata Sony bertanya. Sedikit banget Pi kayak nggak tahu aja selera istri Pi ini, kata Vera senyum-senyum. Makan 2 atau 4, kata Sony memperkirakan. Nggak sampai segitu kok Pi, kata Vera nggak terima. Terus berapa? 3, kata Sony lagi. 5 Pi, kata Vera tertawa jika mengingat seleranya sendiri. What? Kata Sony tak percaya. Terus makan sebanyak itu dikemanain? Kenapa badan kamu masih kurus kayak begitu? Kata Sony jahat memandang Vera secara keseluruhan, badannya segitu-segitu terus. Bedanya cuma pipinya yang makin tembem. Apa? Pandang Vera kayak gitu. Pi pikir Vera cacingan apa? Kata Vera galak seolah dia bisa membaca pikiran Sony. Sony tertawa keras mendengar istri kecilnya itu. Pi tega, kata Vera kesal. Pi bercanda sayang, kata Sony mengelus pipi Vera yang sudah coba roti itu. Dan saat Sony akan mengecup keding Vera, Sony bergerak. Dia langsung merasakan sakit di dada dan perutnya. Pi kenapa? Kata Vera khawatir. Dia langsung turun dari ranjang dan memperbaiki bantal di belakang Sony agar Sony bisa bersandar kembali. Jangan banyak gerak dulu, kata Vera perhatian dan menarik selimut untuk menyelimuti kaki sampai perut Sony. Pi mau apa? Kata Vera menunduk menatap Sony. Pi cuma mau ngecup kamu, kata Sony jujur. Ya udah, nih, kata Vera menuruti dan memiringkan pipi tembemnya. Sony jadi meleleh dengan gadis kecil yang perhatian dan penyayang itu. Satu lagi, kata Sony. Ini, kata Vera lagi. Udah, kata Sony tersenyum. Mau Vera kecup juga, kata Vera mengelus pipi Sony. Mau, kata Sony seperti anak kecil. Vera mengecup kening Sony dengan penuh kasih sayang, bahkan rasa sayang yang Vera curahkan langsung sampai ke hati Sony. Sekarang Pi istirahat ya, kata Vera kembali duduk menghadap Sony. Enggak mau, Pi enggak ngantuk, lagian masih pagi juga, kata Sony menolak. Kalau gitu Pi mau apa? Kata Vera memegang kedua tangan Sony. Enggak ada, kata Sony menatap Vera. Vera ikutan bersandar di kepala ranjang sebelah Sony dan memasukkan kakinya juga ke dalam selimut. Sejenak mereka saling diam sampai Vera kembali berbicara. Vera gak ada perasaan apa-apa sama Om Leon kok Pi. Waktu itu Vera cuma mau ucapin terima kasih sama dia, kata Vera tiba-tiba dan langsung memberikan penjelasan. Pi gak percaya, kata Sony ketus. Vera memegang pipi Sony dengan kedua tangannya membuat Sony menatap lekat wajah gadis kecil itu. Pi harus percaya sama Vera. Vera kan istri Pi, sesama pasangan itu harus saling percaya Pi, kata Vera dewasa. Percuma Pi percaya, kalau ujung-ujungnya kamu itu bohongin Pi, kata Sony buang muka tanpa mau meratap Vera, meskipun Vera memegang pipi Sony dengan kedua tangannya. Vera gak pernah bohong, Pi. Vera beneran gak punya perasaan apa-apa sama Om Leon. Lagian kan Vera cintanya sama Pi. Buktinya Vera gak pernah mau dari dulu sama pria lain, entah itu di sekolah atau dimanapun. Vera selalu jaga hati Vera buat Pi, kata Vera lagi. Sony tertegun mendengar kata-kata Vera. Benar juga, tapi masih ada keraguan di hati Sony. Terus kenapa kamu mau disentuh-sentuh sama dia? Dan dia sampai mengelus lengan bahkan kepala kamu, kata Sony kesal saat mengingat hal itu. Itu kan Vera gak tahu Pi, kalau Om Leon ngelus kepala sama lengan Vera. Gak nyadar juga, kata gadis kecil itu polos. Terus kamu gak sadar waktu itu, kata Sony begitu ketus, membuat Vera bingung harus menjelaskan. Apa karena memang Vera tak menyadari bahwa waktu itu Om Leon mengelus kepala dan lengan Vera? Vera mohon, Pi percaya sama Vera,
kata Vera serius. Bahkan dari mata bulatnya terlihat sangat jelas akan kejujurannya. Iya, Bi bakalan percaya, tapi ingat jangan pernah merusak kepercayaan Bi, kata Sony menatap Vera. Iya Bi, janji, kata Vera. Kalau ingkar, kata Sony membentengi. Ya janji lagi, kata Vera tertawa. Sony menarik pipi tebal Vera. Dia kesal sekali dengan istrinya, padahal Sony sudah serius tapi... Sakit Pi, kata Vera mengelus pipinya. Susah kalau punya istri nakal, kata Sony kesal. Udah gak bisa serius, nyebelin, dan nakal banget, kata Sony sangat kesal. Siapa suruh punya istri nakal? Kata Vera santai dengan omongannya yang sudah kayak omongan tetangga. Belum lagi tampang tanpa dosanya itu membuat Sony geram. Kamu tuh emang nyebelin banget tahu nggak? Kayak tetangga sebelah bicara tanpa berkaca, kata Sony memberi sindiran halus. Udah tiap hari ngaca Bi, dan Vera sadar kok kalau Vera menggantung kata-katanya, membuat Sony penasaran seperti apakah penilaian gadis kecil itu tentang dirinya sendiri. Emang apa? Kata Sony penasaran. Emang cantik? Lalu gadis kecil itu tertawa keras. Melihat wajah Sony yang tadinya begitu penasaran, sekarang berubah memelas dan juga geram. Ampun Pi, kata Vera tertawa sambil terus berteriak. Mau bagaimana lagi? Aku sangat mencintai dan menyayanginya, kata Sony penuh cinta. Lagian, walaupun dia nakal, sekalipun rasa cinta kepadanya tak akan pernah pudar, kata Sony menatap Vera dengan begitu dalam, bahkan serasa merebus hati Vera. Pi, kata Vera pangling dan malu-malu. Dia menunduk dengan wajah memerah sambil terus memainkan ujung selimut. Tawa Sony pecah melihat gadis nakal yang lucu itu. Dia sangat berbeda dengan wanita lain. Harusnya Sony tak suka dengan gadis remaja seperti Vera, karena dia adalah pria dewasa, tapi entah apa yang terjadi dengannya. Jika pria lain ilfil melihat wanita yang bertingkah manja, sedangkan Sony malah suka dan tak bisa jauh dari Vera. Karena sifat manja dan lucu gadis kecil itu, Sony memegang dagu gadis kecil yang tengah malu-malu itu karena baper dengan kata-kata Sony. Tetapi masa buang muka, kata Sony menggoda. Bagi Sony kesakitan karena Vera memeluknya terlalu kuat. Ya, seperti kebiasaannya, Vera sebelumnya. Gadis kecil itu saat malu akan duduk di pangkuan Sony dan memeluk Sony agar bisa bersembunyi di dada Sony. Bi, gak apa-apa, kata Vera bertanya dan merasa bersalah diiringi nada khawatir. Suamimu gak apa-apa cantik, kalau mau peluk pelan-pelan aja, kan suamimu sedang terluka, kata Sony berbicara formal membuat Vera kesal. Bicaranya tuh biasa aja, Vera gak suka, kata Vera memangku tangannya, membuat Sony tertawa. Iya sayangku, kata Sony gemas dan akan kembali menyadarkan kepala Vera ke dadanya, karena gadis kecil itu masih duduk menyilang di pangkuan Sony. Gak mau, Vera turun aja, kata Vera hendak turun untuk kembali duduk di ranjang. Kenapa? Kata Sony memeluk Vera. Entar Vera lupa lagi kalau Bi lagi luka, kata Vera terkekeh lucu. Vera benar-benar lupa kalau Sony sedang terluka. Dada serta perutnya masih diperban jadi akan sakit saat tertekan. Bilang apa kamu? Lupa kalau Bi luka. Besok-besok lupa kalau udah punya suami, kata Sony mengomel dengan ketus. Enggak lupa dong, kan Bi selalu terukir di hati Vera, kata Vera menggoda dengan senyum manisnya. Sony masih kuat menahan diri untuk berbicara ketus pada Vera. Dan jangan sampai pangkling. Nama doang, kata Sony ketus sekaligus mengejek. Iya dong, kalau cinta sama sayangnya kan langsung, kata Vera mengecup pipi Sony dan mengedipkan mata centilnya. Hampir habis ketahanan dari Sony menghadapi Vera, tapi masih tersisa sedikit. Gak terasa, kata Sony cuek. Bukan terasa suamiku sayang, tapi dirasakan, kata Vera berbicara dengan lembut membuat Sony meleleh. Belum lagi tatapan mata bulat gadis kecil itu, rasanya menembus hati Sony. Bersambung.